Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ulan, kelas 21 AP2 dengan NIM 21619044. Nama saya Dea Resta, kelas 21 AP2 dengan NIM 21619021. Di sini kami akan mengerjakan tugas mata kuliah pengembangan kepribadian untuk memenuhi nilai UAS kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Resta. Saya Putri Aulia Ulan. Kami mahasiswa STIE Dharma Agung mendapat tugas mata kuliah pengembangan kepribadian untuk mewawancarai Bapak sebagai tokoh menginspirasi kami. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Bisa kita mulai sekarang, Pak? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, boleh Bapak ceritakan biodata lengkap dan perjalanan karir Bapak seperti apa? Baik, saya nama lengkap Wawan Setiawan. Saya pendidikan terakhir S2 Bahasa Indonesia. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Tambelang dan kampus Universitas Terbuka Jakarta. Sebelum menjadi guru, basic Bapak adalah atlet main sepak bola. Singkatnya, suatu saat saya pernah cedera. Kakak saya menghampiri saya ke rumah main lah. Mendengar saya cedera di pertandingan, dia main ke rumah, dia mengatakan bahwa kalau atlet sudah cedera, apalagi sepak bola, waktu itu saya mengalami keni itu cedera di lutut sebelah kanan, itu cenderung nanti dilupakan. Cara bagaimana kamu menyikapi hidup kamu ke depan, kamu harus punya pendidikan. Karena kata kakak saya, jalan satu-satunya di dunia ini menggapai kesuksesan lewat jalur pendidikan. Ya, akhirnya saya secara langsung saat itu saya sudah mulai berpikir bahwa saya kayaknya tidak mungkin selamanya jadi atlet. Berangkat dari situ, mulai mencoba untuk kuliah. Ya, singkat cerita, saya jadi guru, ya, sampai akhirnya saya mengambil S2. Sambil jadi guru saya nyambi jadi dosen, ya, di hari-hari tertentu. Itu barangkali karir saya saat ini. Saat ini saya ngajar di SMK Negeri 1 Tambelang. Kebetulan adalah salah satu sekolah yang di dalamnya banyak mengajarkan tentang bagaimana persiapan kita menghadapi era industri baru, karena memang tuntutan zaman kita atau zaman saya sekolah dengan sekarang itu jauh berbeda. Jadi anak-anak atau generasi muda sekarang dipersiapkan. Bapak memilih karir sebagai seorang guru dan keahlian apa yang dibutuhkan untuk posisi saat ini? Ternyata saya menyukai sastra. Akhirnya saya kuliah di jurusan pendidikan dan jadilah guru bahasa Indonesia. Saya pikir guru itu sebetulnya adalah sebuah profesi yang mulia sekali itu di masyarakat. Ada beberapa orang di kampung saya, ya, di daerah saya yang telah menjadi guru terlebih dahulu, itu begitu dihormati, begitu dibanggakan. Artinya secara material gitu ya, seorang guru mungkin tidak kaya raya, tapi mungkin secara keilmuan guru tempat orang bertanya. Jadi berangkat dari situ, akhirnya saya jurusan pendidikan menjadi seorang guru. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak memilih karir sebagai seorang guru dan keahlian apa yang dibutuhkan untuk posisi saat ini? Tadi ya, jadi memang dulu sebelum mengambil jurusan kependidikan, Bapak suka sekali gitu nulis surat untuk sahabat, teman, karena zaman itu kan belum ada handphone, teknologi belum secanggih seperti sekarang. Terus membuatkan puisi gitu, ya. Ini latar belakang saya ambil jurusan kependidikan. Puisi, membuat membalas surat teman, surat
ibunya teman, bagaimana cara membalasnya. Teman kerja saya waktu itu, dia sudah berapa puluh tahun belum pulang kampung. Saya buatkan suratnya. Dari situ ternyata saya menyukai sastra. Akhirnya saya kuliah di jurusan pendidikan dan jadilah guru bahasa Indonesia. Saya pikir guru itu sebetulnya adalah sebuah profesi yang mulia sekali itu di masyarakat. Ada beberapa orang di kampung saya ya, di daerah saya yang telah menjadi guru terlebih dahulu, itu begitu dihormati, begitu dibanggakan. Artinya secara material gitu ya, seorang guru mungkin tidak kaya raya, tapi mungkin secara keilmuan guru tempat orang bertanya. Jadi berangkat dari situ, akhirnya saya ambil jurusan pendidikan menjadi seorang guru. Kemudian keahlian apa sebagai seorang guru yang dibutuhkan seorang guru? Guru itu multi talent ya. Guru profesional, guru harus banyak sekali mempunyai kemampuan yang harus benar-benar dia pelajari. Banyak kemampuan harus banyak yang dia pelajari. Salah satunya mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan dia tempat dia mengajar, baik sama guru, warga sekolah, apalagi pada siswa. Bisa menempatkan diri, bisa jadi sahabat, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, ya. Kemudian guru juga harus mampu mengkondisikan kelas, gimana caranya mengajar agar siswa tidak merasa jenuh, ya. Kemudian guru ya harus punya keilmuan, tentunya penting sekali, karena inilah nanti yang dibutuhkan siswa. Berikutnya guru juga harus bisa mengayomi, melindungi, ya. Di antara semua kalian itu disebutnya profesional. Artinya semuanya harus mampu dengan baik, menulis dengan baik, membaca dengan baik. Guru harus mampu melindungi, ya, menyemangati, jadi motivator, jadi inspirator dan seterusnya. Hai, pandangan Bapak sebelumnya tentang profesi ini seperti apa ya Pak? Nah, kebetulan saya kan punya kakak yang mengingatkan saya tentang pendidikan tadi ya. Beliau seorang guru SD. Di mata itu salah satu yang saya jadikan inspirasi barangkali ya, selain orang kampung yang lain. Mungkin guru-guru saya terdahulu. Di mata keluarga gitu, dia enak hidupnya gitu. Sebetulnya di keluarga saya juga ada yang petani, ada yang jadi ya punya usaha ya. Tapi di ayah ibu saya gitu sering cerita tentang dia, yang sering diomongin itu dia, kakak saya yang jadi guru. Akhirnya ya saya pikir ya enak juga jadi guru gitu ya. Menurut saya dulunya mungkin, tapi kan guru kakak saya juga punya motor waktu itu kredit ya, kredit ya, guru motor aja kredit gimana, tapi kok hidupnya sejahtera, damai gitu, banyak waktu pada keluarga. Akhirnya apa salahnya gitu ya, sambil tadi jurusan pendidikan, udahlah jadi guru. Karena kebetulan salah satu hobi saya itu bertemu banyak orang gitu. Kalau saya jadi anggota dewan, modalnya tinggi. Itu pikiran dalam benak saya waktu itu. Anggota dewan kan modalnya tinggi, jadi politikus juga kan. Saya harus mulai dari nol lagi. Saya melamar di partai, saya harus cari jaringan baru kan. Sementara kalau jadi guru kan, begitu jadi guru langsung ketemu audiensnya, langsung ketemu populasinya, siswa. Jumlahnya kan bisa banyak. Makanya ketika jadi guru saya suka sekali kalau suruh jadi pembina upacara gitu. Karena bertemu dengan ya ribuan lah kan, hampir 1.000 siswa di SMK Tambelang ini. Itu barangkali yang pandangan saya sebelumnya tentang guru. Boleh Bapak jelaskan suka dukanya? Mungkin sukanya banyak, sukanya nggak kehitung. Dukanya Banyak juga. ada juga sih, tapi ya sukanya barangkali ketika kalian teman-teman yang alumnus gitu ya, keluar dari sekolah melanjutkan kuliah dengan bersusah payah, terus tiba-tiba jadi sarjana, saya dikabarin, Bapak saya wisuda. Itu saja sudah membuat saya sampai ibaratnya apa ya, kayak kebanggaan yang tak ternilai gitu. Apalagi datang ke rumah bermobil gitu ya, bercerita saya sudah bekerja di PLN Pak, saya punya rumah,
saya sekarang sedang menempuh S1 dan saya belum menikah. Artinya saya pernah ya kedatangan alumnus, ada perasaan sampai bangga. Datang ke rumah berpakaian seragam tentara, datang ke rumah berpakaian polisi. Ada kebanggaan yang sampai menyeruak yang begitu kuat gitu sampai mau nangis. Itu mungkin sukanya ya. Selain di kelas kan, ini ketika sebelum pandemi saya rasa nggak ada dukanya. Tapi biasa, gaji telat juga biasa, itu nggak apa-apa. Jadi bukan saya sebut semacam duka, dukanya mungkin saat ini aja. Sepanjang saya mengajar, ini susah tuh sekarang masa pandemi. Itu. Ada nggak sih Pak hal yang bikin Bapak berkesan banget dan nggak Bapak lupain gitu dalam karir Bapak saat ini? Ketika saya dinyatakan lulus tes kompetensi guru, nah saya dinyatakan lulus, kaget karena baru itu saya ikut tes, lulus dan nilai saya di sekolah waktu itu tertinggi, nilai tertinggi. Singkat cerita berapa bulan kemudian dijadikan instruktur nasional IN, instruktur nasional. Artinya saya ke beberapa daerah ya. Saya mengajar yang muridnya itu bukan murid tapi para guru. Nah, itu membuat saya sampai detik ini saya merasa saya usia yang belum tua banget ya. Sementara saya ngajar orang-orang yang lebih tua dari saya. Itu menurut saya bangga sekaligus tantangan. Jadi itu mungkin yang tidak bisa saya lupakan ya. Sepanjang karir saya. Cita-cita atau tujuan Bapak yang belum tercapai saat ini kira-kira apa ya Pak? Banyak sekali. Saya ingin suatu saat gitu ya, pendidikan Indonesia itu gratis. Itu mimpi ya. Mungkin pemimpin kita nanti dari TK, dari tingkat paling rendah sampai yang minimal S1. Minimal S1. Jadi gratis semua. Artinya bahwa nanti orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah ya, dia tidak lagi memikirkan bagaimana biaya pendidikan gitu. Jadi artinya gizi anaknya tinggi ya, kemudian bagaimana dia merawat keluarganya ya, nanti di kepala keluarga ya, para ayah ya. Jadi dia memikirkan lagi bagaimana biaya pendidikan. Kuliah anakku gimana bayaran ini SPP. Kalau semuanya demikian, terutama negeri ya, milik pemerintah, insya Allah secara tidak langsung sumber daya manusia Indonesia itu meningkat ya, indeks sumber daya manusia itu akan naik. Karena apa? Lulusan S1-nya jumlahnya sudah jutaan nanti. Dengan demikian berarti kan akan memperbaiki semua. Karena salah satu aspek bagaimana sebuah negara itu hebat ya, salah satunya adalah faktor pendidikan. Ini kasih pesan dan pesan buat kami ya. Mungkin gini, teman-teman pasti mengalami nanti masa di mana ada perasaan jenuh ya, ada perasaan malas, kemudian tidak bergairah, tidak bersemangat. Sebetulnya selalu diingat bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menguji kita. Sampai di mana kemampuan kita, kesanggupan kita, niat kita untuk merubah nasib. Ingat, prinsipnya kalau saya dulu ya, saya kuliah, saya mencari ilmu itu ingin merubah nasib saya dan keluarga. Karena prinsipnya cukup bapak ibu saya yang memang, bapak ibu saya buta huruf kebetulan ya. Cukup bapak ibu saya memang tidak sekolah. Jangan sampai saya mengalami apa yang dialami oleh bapak ibu saya. Makanya ketika mengalami tadi stuck dalam keadaan capek, lelah, menangis, dicemooh, dihujat, mungkin aja ya nanti. Itu adalah sebetulnya bagian kerikil-kerikil yang menghalangi langkah kita. Jalan mutar saja untuk mencapai kesuksesan. Jadi pesan saya tetap fokus ya, bahwa saya harus selesai, kuliah saya harus selesai. Ya kalau yang 4 tahun ya 4 tahun harus selesai. Fokus sana, apapun halangannya, insya Allah kalau kita fokus sama tujuan utama, itu kan bisa kita lewat senang-senang. Iya. Oke, selamat berjuang. Jangan lupa di rumah ada keluarga yang menunggu kita. Menunggu apa? Menunggu kesuksesan kita. Kalau kamu saat ini misalnya kuliahnya cuma main-main, selesai. Nanti mereka juga kecewa. Yang kecewakan
kedua orang tua yang sudah menyimpan harapan begitu Cuma besar. gelar aja, ilmunya nggak ada. Iya, nanti kebanyakan nanti ada lulusan sarjana yang banyak yang mengambil. Jadi tetap fokus, tapi kuliahnya juga jangan main-main ya. Iya. Benar-benar serius. Itu barangkali ya. Terima kasih. Baik Pak, Ya. udah mau bersedia diwawancarai oleh Ya, kami. sama-sama. Jika kami ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Sama, ya saya juga minta maaf karena memang saya juga manusia biasa. Kita semua dalam proses belajar. Sekian wawancara dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.